Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Anton Haryanto, salah satu mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang, jurusan manajemen pemasaran. Nomor NIK saya 122-10160 dan saya duduk di kelas E, kelas C. Alhamdulillah saat ini saya sudah semester 5 dan dalam rangka untuk memenuhi tugas saya dari Bapak dosen pengampu ya, untuk mata kuliah manajemen pemasaran, yakni bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk bisa menganalisis sebuah produk-produk di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menganalisis sebuah produk yang sangat-sangat terkenal sekali di Indonesia, yaitu KFC. KFC mungkin kita sudah tahu bersama ya, panjangan adalah Kentucky Fried Chicken. Ini adalah sebuah kuliner makanan siap saji ya, yang berbahankan dari daging ayam. Namun ayamnya adalah ayam yang lain daripada yang lain, karena banyak orang bilang bahwa KFC adalah ayam Amerika gitu ya, makanya rasanya juga lain. Nah, tak lepas dari itu, pertanyaan kita adalah kenapa sih KFC itu sangat kuat sekali di Indonesia, bahkan sudah berdiri bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun ada di Indonesia, tapi semakin lama kita rasakan semakin kuat. Ini kenapa? Ternyata mereka memiliki manajemen pemasaran yang sangat bagus, sangat-sangat baik, sehingga mereka kuat bisa bertahan hingga saat ini. Nah, tapi tak lepas dari itu, KFC sendiri juga mempunyai analisis tersendiri agar produk mereka bisa bertahan dengan baik, yaitu mereka menganalisis yang lebih dikenal dengan nama analisis SWOT. Karena dengan aspek-aspek ini mereka bisa bertahan sampai saat ini. SWOT yaitu kepanjangan dari strength, weakness, O-nya adalah opportunity, dan T adalah threats. Nah, strength sendiri adalah sebuah kekuatan. Nah, kenapa KFC sangat kuat sekali di Indonesia? Karena KFC mempunyai brand yang sangat kuat atau merek yang sangat kuat, yang mereka tidak pernah ganti-ganti hingga saat ini, dan merek ini sudah sangat terkenal di dunia. Maka dari benua manapun, siapa sih yang tidak kenal KFC? Nah, artinya apa? Brand yang sangat kuat juga mempengaruhi daripada kekuatan dari manajemen KFC itu sendiri. Yang selanjutnya adalah masih di kekuatan ya, bahwa KFC mempunyai jaringan yang sangat luas. Sangat luas ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia sangat mengenal produk yang namanya KFC, karena mereka mempunyai banyak sekali outlet di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri mereka mempunyai outlet yang besar di kota-kota besar. Makanya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pasti mengenal nama KFC. Yang ketiga atau selanjutnya adalah
mereka mempunyai menu makanan yang disesuaikan dengan seleranya orang Indonesia. Indonesia sangat suka sekali dengan menu-menu kuliner yang berbahankan dari daging ayam. Ini ya salah satu yang membuat KFC sangat kuat. Yang kedua, KFC sendiri juga menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada di Indonesia. Kelemahan-kelemahannya adalah di Indonesia rata-rata sangat ketergantungan pada bahan mentah impor. Karena di Indonesia bahan-bahan untuk pembuatan KFC masih rata-rata impor, karena di lokal masih langka ya, bahkan belum ada. Terus di Indonesia ini masih tergantung dengan harga bahan mentah. Bahan mentah di Indonesia cenderung tidak stabil, rentan terhadap fluktuasi harga bahan mentah. Ini yang akan mempengaruhi kelemahan-kelemahan dari KFC. Terus kelemahannya adalah keterbatasan daripada menu KFC sendiri. Karena menu KFC menunya hanya ayam, tidak ada yang lain. Ayam dan ayam lagi. Hanya mungkin rasanya divarian. Maka dari itu ini menjadi kelemahan, karena sudah otomatis pesaing-pesaingnya mengandalkan kelemahan ini. Terus yang ketiga adalah opportunity atau opportunities, yaitu peluang. Nah, kenapa KFC kuat? Karena KFC juga melihat sebuah peluang, bahwa peluang di Indonesia atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia umumnya adalah stabil. Kalaupun ada penurunan hanya berapa persen lah, tidak terlalu signifikan. Ini yang menjadikan peluang bagi KFC untuk bisa mendapatkan pasar di Indonesia. Selanjutnya adalah masih di peluang ya. Indonesia mempunyai pertumbuhan populasi muda. Artinya apa? Contohnya anak-anak muda sekarang sangat sekali menyukai makanan siap saji. Mereka bisa sambil nongkrong, sambil kuliah, sambil mengerjakan tugas, mereka bisa berada di KFC sambil jajan makan ayam KFC. Terus yang terakhir adalah treats. Treat ini adalah ancaman. Nah, dalam hal ini KFC juga memahami ancaman-ancaman apa yang kiranya bisa mengancam daripada keberlangsungannya KFC di Indonesia. Yaitu KFC sangat menyadari bahwa persaingan yang sangat ketat dalam industri makanan yang Indonesia, yang rata-rata makanan cepat saji. Dan Indonesia memang juga sangat banyak pesaing-pesaing untuk makanan-makanan sejenis, apalagi lawan-lawan selevelnya seperti McDonald, Burger King dan sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadikan ancaman di KFC. Maka dari itu KFC sangat antisipasi ini. Selanjutnya adalah masih di ancaman ya, perubahan pola makan masyarakat. Perubahan pola makan masyarakat Indonesia ini seperti meningkatnya kesadaran akan makanan sehat atau makanan yang benar-benar bergizi, non kolesterol dan sebagainya. Nah, ini jika warga Indonesia benar-benar sadar sekali, maka untuk konsumtif terhadap makanan-makanan cepat saji seperti ayam mesti akan minum. Karena apa? Karena orang semua sudah memahami akan bahaya kesehatan. Karena KFC sendiri sudah pasti berbahankannya ada campuran dengan minyak, karena makan bahannya digoreng. Sehingga ini jika warga Indonesia semua sadar akan itu, akan menjadi ancaman buat KFC. Yang ketiga harus selanjutnya yaitu masih di ancaman ya, yaitu fluktuasi harga bahan mentah. Fluktuasi harga bahan mentah yaitu terutama bahan mentah yang impor nih,
dapat mempengaruhi dari probabilitas KFC di Indonesia. Karena apabila ada resesi dunia ataupun ada krisis global, maka bahan-bahan sudah dipastikan akan naik karena banyak dari impor. Nah, ini juga menjadikan ancaman karena mau tidak mau KFC harus menaikkan harga agar tidak rugi. Nah, ini yang menjadikan masalah nanti di warga terima atau tidak dengan adanya kenaikan. Kalau terima, ya mereka tetap asik dengan KFC. Tapi kalau tidak terima, ya mereka akan ganti kuliner lain. Itu sudah dipastikan. Nah, dari analisa SWOT dari KFC ini, makanya KFC benar-benar antisipasi sekali dengan aspek-aspek SWOT ini, sehingga KFC dapat lebih eksis atau lebih tegar dalam menghadapi apapun pesaing bisnis mereka. Jadi dengan analisa ini, mungkin hanya sedikit analisa dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadikan juga pengetahuan buat rekan-rekan semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.